Marah adalah salah satu faktor mental yang merusak. Dia bersifat menghasut siapa saja yang dipengaruhinya. Mulai dari rasa tegang, wajah memerah, darah seolah mengalir deras, dan sebagainya. Ketika seseorang batinnya dikuasai kemarahan, maka dia tidak dapat melihat dengan jelas masalah yang sedang terjadi karena pikirannya didominasi oleh emosi negatif sehingga logikanya tidak berfungsi dengan baik. Selain menyebabkan sakit mental, kemarahan yang berlangsung lama akan membuat pelakunya mengalami persoalan pada jasmani. Marah atau dendam menyebabkan imunitas tubuh mati. Kalau kita tidak dapat mengendalikan kemarahan, maka kita yang akan dikendalikan kemarahan. Kemarahan bak racun yang bersemayam di pikiran dan mempengaruhi jasmani ketika marah. Orang yang sering marah selain pendek umur, wajahnya pun cepat menua. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemarahan menyeramkan. Sekarang, kalau sudah tahu, siapa lagi yang masih mau marah? Kemarahan muncul dipicu oleh faktor fisik dan faktor mental. Marah yang dipicu oleh faktor fisik misalnya karena kerja berlebihan, kelelahan, perubahan hormon dalam tubuh, misalnya wanita yang mengalami menstruasi atau ketika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Kemarahan yang dipicu oleh mental, misalnya tersinggung, memiliki konsep diri yang salah seperti rasa minder, selalu merasa direndahkan. Sombong dan egois juga menjadi penyebab kemarahan, dan sebagainya. Kemarahan juga dapat dipicu oleh trauma masa kecil, misalkan pernah mengalami kekerasan fisik pada masa kecil. Berikut 5 cara untuk mengatasi kemarahan. Yang pertama, cinta kasih. Yang kedua, belas kasih. Yang ketiga, keseimbangan batin. Keempat, tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan. Kelima, perenungan hukum karma. Cinta kasih. Dengan cinta kasih, kita dapat mengatasi kemarahan. Caranya, dengan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia secara berulang-ulang di dalam batin, sembari mengkonsentrasikan pikiran kita fokus pada kalimat tersebut. Awali setiap bangun tidur di pagi hari dengan duduk bersila atau duduk nyaman, kemudian arahkan pikiran pada kalimat cinta kasih dengan harapan semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian, usahakan sebelum tidur memancarkan cinta kasih kembali. Melatih cinta kasih dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Semakin sering kita lakukan, maka semakin cepat kemarahan dapat diatasi. Intinya, jangan pernah bosan melatih diri untuk selalu memancarkan cinta kasih. Belas kasih. Memiliki belas kasih kepada makhluk hidup adalah cara lain untuk mengatasi kemarahan. Kalau belas kasih kita kembangkan dalam diri sendiri, maka ketika ada orang membuat kita marah, kita dapat menggunakannya. Contoh, ketika dicaci dan dimaki, kita tidak terpancing menjadi marah. Saat itu, kita bisa berbelas kasih dengan berpikir, orang yang sedang marah itu adalah orang yang patut dikasihani, karena ketika dia marah-marah pada kita, pada saat itu dia sedang menderita. Jadi, inilah saatnya kita berbelas kasih kepada mereka yang sedang marah, supaya kita tidak terpancing untuk marah. Demikian juga bila kemarahan itu muncul pada diri sendiri. Saat itulah belas kasih memiliki peran untuk mengatasi kemarahan. Memiliki belas kasih membuat kita peduli kepada orang-orang yang sedang menderita, termasuk diri sendiri.
Keseimbangan batin. Keseimbangan batin adalah salah satu faktor mental yang dapat mengatasi kemarahan. Keseimbangan batin muncul dalam diri seseorang ketika dia melatih meditasi sampai tingkat konsentrasi tertentu. Tetapi bukan berarti seseorang yang tidak berlatih meditasi tidak dapat memiliki keseimbangan. Orang yang berlatih meditasi akan memiliki keseimbangan asal dia dapat masuk dalam konsentrasi tertentu sampai ketenangan dan keheningan diperoleh. Saat tenang dan hening, maka dia tidak bergeming atas kondisi sekitarnya. Artinya, dia tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Keseimbangan batin bisa muncul karena seseorang sering masuk dalam ketenangan dan keheningan dan dapat mempertahankan kondisi tersebut dalam waktu tertentu. Keseimbangan batin bisa dikembangkan semacam keterampilan yang dapat dilatih. Mempertahankan keseimbangan batin dalam kondisi yang tidak menyenangkan dapat mengatasi kemarahan. Tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan. Kemarahan muncul karena kita memperhatikan apa yang orang lain lakukan kepada kita atau kita terlalu lama dekat-dekat dengan orang yang tidak menyenangkan. Oleh karenanya, kita mesti pandai-pandai untuk menghindar, mengalihkan atau beranjak dari hal yang tidak menyenangkan tersebut. Keterampilan seperti di atas dapat digunakan untuk terhindar dari kemarahan. Contoh, sewaktu ada orang mengumpat kita, cobalah untuk tidak memperhatikan kalimat yang diucapkan atau mengabaikannya dengan cara meninggalkan orang tersebut. Tidak menghiraukan hal tidak menyenangkan yang diarahkan pada kita adalah suatu keterampilan yang dapat dikembangkan pada diri setiap orang. Kalau kita menganggap diri kita penting, maka tidak ada alasan untuk menghiraukan perilaku yang tidak menyenangkan. Meskipun cara ini tidak dapat mengatasi kemarahan secara tuntas, tapi penting bagi mereka yang tidak dapat mengembangkan cinta kasih, belas kasih, dan keseimbangan batin. Perenungan hukum karma. Memahami hukum karma sama seperti memahami apa yang terjadi pada diri sendiri. Contohnya, ketika kita diperlakukan tidak menyenangkan, seperti dihujat atau dicaci maki, maka kita tidak langsung merespon kata-kata kasar itu dengan kemarahan. Kita akan diam sejenak untuk merenung, mungkin ini terjadi akibat perbuatan masa lampau saya, karena suka mengumpat orang lain dengan kata-kata kasar. Dengan perenungan tersebut, kemarahan tidak menjadi berkembang dalam diri sendiri karena kita mengerti bahwa kita sedang memetik buah karma buruk. Jadi, perenungan terhadap hukum karma sangat bermanfaat untuk mencegah kemarahan muncul. Sang Buddha bersabda, sesuai benih yang ditabur, begitulah buah yang dipetik. Pembuat kebajikan akan menuai kebahagiaan. Pembuat kejahatan akan menuai penderitaan. Marilah kita atasi kemarahan dengan menggunakan cara-cara di atas. Kita dapat memakai salah satu latihan yang sesuai dengan diri sendiri. Dengan berlatih secara konsisten, diharapkan kemarahan dapat diatasi. Mengatasi kemarahan bukan seperti makan cabai digigit langsung terasa pedas, melainkan kita harus melatihnya terus-menerus. Ketika kemarahan dapat teratasi, maka hidup kita akan lebih bahagia.